Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jadi permasalahan klien kita kali ini tuh gimana sih? Gue masih belum ngerti. Klien kita hari ini namanya adalah Daryl. Daryl minta bantuan sama kita karena dia merasa ada yang aneh dengan istrinya. Jadi Daryl cerita, mereka itu baru menikah 3 bulan. Tapi Daryl merasa ada yang curiga akhir-akhir ini karena istrinya tuh setiap kali pulang kerja selalu diantar oleh laki-laki lain. Ya kan bisa jadi teman kantornya dia pulang bareng kan? Gue pertamanya juga mikir gitu. Gue juga udah coba ngobrol sama Daryl, mungkin itu temennya. Cuman Daryl merasa ada yang aneh karena setiap kali diantar itu cowoknya selalu berbeda-beda. Yo, ini kayaknya ngaco deh. Gue hilang sinyal man. Ini bener gak sih? Dia sih ngirimnya itu, Fat. Coba deh ini, coba gue tanya satpam dulu ya di sana tuh ya. Oh iya udah cepet. Lo tunggu sini dulu ya. Iya. Pak, misi Pak, mau nanya. Jalan Bembem 2 di mana ya Pak ya? Oh di sana ya? Lapangan bola ke kanan. Oh berarti ini tinggal sini terus lapangan bola ke kanan ya Pak? Oh ya udah makasih ya Pak ya. Aduh. Aduh. Aduh kebetok deh, aduh. Aduh makanya bismillah dulu. Astagfirullahaladzim, aduh. Coba lihat. Aduh. Ya luka. Aduh, agak berdarah kan tapi. Tapi luka. Aduh. Ya ampun. Sih nggak? Enggak sih, perih aja. Astagfirullahaladzim, aduh. Aduh. Ini sih, lagian kita lagi azan sih harusnya kita istirahat dulu, jangan melakukan aktivitas apa-apa dulu. Ya udah, yuk sholat dulu aja. Namanya juga halangan. Aduh. Ya lagian. Ayo, udah yuk. Nah itu tuh depan masjid ya Mas Bas, ke situ aja deh. Kita sholat situ aja ya. Apa yuk, masuk lagi. Parah banget ya. Iya sih luka. Pakai jaket hitam tuh. Kamu udah nunggu di pinggir jalan kan? Daryl. Udah sini aja kan. Halo, Mas Daryl. Masuk dulu Mas. Masuk aja dulu. Jadi gimana nih Mas Daryl nih? Maaf ya tadi kita agak telat soalnya kita tadi sempat nyasar terus kita sempat sholat dulu. Maaf ya, nggak apa-apa kan? Mas, sebentar Mas. Saya mau angkat telepon dulu ya Mas ya. Iya. Oke, sebentar Mas.
apa sih? Nggak tahu, tadi sempat ngeliat sih ibunya nelpon. Yakin nih kliennya, gelagatnya udah aneh gini. Ya nggak boleh kayak begitu lah, Pak. Enggak, maksudnya. Enggak, maksudnya kalau nelfon di sini juga nggak masalah. Ya mungkin urusan pribadi, lagian sama ibunya kan. Iya sih. Bermasalah. Dia ngomong apa sih? Kenapa, Mas? Ini loh mas, yang sebenarnya saya mau ceritakan itu masalah istri saya sama ibu saya ini loh mas. Maksudnya? Oh, ibu saya itu kurang suka sama istri saya. Faktor utamanya karena istri saya itu kan janda, anak dua. Janda anak Iya. dua. Dan ditambah lagi sama omongan warga-warga di sebelah-sebelah rumah saya suka menceritakan kalau istri saya itu suka jalan-jalan dijemput sama lelaki lain. Tapi saya percaya kalau laki-laki itu teman kerjanya semua mas. Oh, berarti ibu Mas ini nggak suka kalau misalkan sama istri Mas begitu maksudnya? Iya. Nggak setuju atau gimana? Awalnya sih emang nggak setuju dia ibu saya sama istri saya ini. Tapi saya kasih pengertian ke ibu saya. Tapi lama-lama dengan berjalannya waktu ya ibu saya makin lama makin nggak suka sama perilaku istri saya ini. Halo, ibu, bu. Ya udah, aku pulang ya bu ya. Mas, saya tinggal dulu mas. Kok mau pulang? Bentar ya bu. Mas, kita ngikut boleh Mas ya? Udah ya. Masih ada apa sih? Mas Daryl! Mas! Daryl! Bentar Bang. Enggak, kok kakaknya kayaknya marah banget sih. Sekarang gini kak, orang baik aja bisa jadi baik kak, sesama orang baik kak. Kamu lihat gak ibu kamu? Ya kenapa dengan ibu ada apa? Masalahnya Makanya aku apa? tanya istri kamu. Ya istri saya kenapa kak? Ada apa dengan istri saya? Istri saya baik-baik aja kok. Kok malah saling nyalain sih? Kamu, saya, istri kamu atau ibu. Sekarang kalau ibu sakit, kamu mau biayain rumah sakitnya? Kok? Ya saya mau biayain. Orang kamu aja hidup dari istri kamu kok. Saya boleh ibu dulu ya kak? Kamu selesai dulu urusan sama kakak. Ya nggak ada urusan sama kakak, saya mau jadi ibu aja. Kamu tahu gak ibu nangis terus? Kalau ada kamu tahu? Iya makanya saya mau lihat ada apa ibu. Misi, Kenapa assalamualaikum. bisa nangis? Mbak, Misi, kenalin saya Mario, ini Fatia. Ini apaan ini? Apaan ini? Enggak Mbak, gini di sini kita temennya Mas Daryl. Sini kita cuman Mas Daryl ini minta tolong sama kita. Sebenarnya kan juga permasalahan ini juga. Oh, mau nambah masalah lagi kamu, Daryl? Bawa-bawa kayak gini. Apa ini? Kakak. Orangnya begini nih. Kakak nggak suka begitu, ngomong apa sih kakak ini? Ini semua tim saya, teman saya kak. Hak saya dong, rumah siapa nih? Rumah siapa? Udah deh. Mbak coba dengerin. Kan tadi Mbak juga bilang ibu lagi sakit kan? Kan nggak enak kalau teriak-teriak didengerin ibu. Mending duduk dulu, ngobrol baik-baik. Diomongin baik-baik kan nggak enak Mbak kalau begini Mbak. Ya, gara-gara istrinya yang suka dijemput lain-lain laki. Nggak siang, nggak malam, itu jadi omongan tetangga-tetangga. Kamu tahu nggak? Malu. Astagfirullahaladzim Ibu tuh mikirin kayak gitu. Mbak, tapi Mbak udah pernah coba nanya belum itu siapa cowok yang jemput, yang antar pulang? Bisa aja cuma temennya kan, seperti yang dibilang Mas Daryl tadi, kalau itu mungkin cuma temen kan? Jadi apa? Dia tuh nggak tahu apa-apa. Istrinya aja kemana aja dia nggak tahu. Loh, lihat suaminya, Mbak malah ngomong kayak gitu. Ya tapi kan ini order dari
depan tetangga kayak gitu malu kan? Ya, sekarang kakak bisa percaya kata tetangga itu? Emang tetangga pernah lihat istri saya ngelakuin hal-hal yang negatif? Pastinya. Nggak siang nggak mau selalu dijemput oleh laki-laki lain. Itu semua teman-temannya, Kak. Kakak jangan negatif mulu sama istri saya. Lebih percaya istri kamu apa ibu kamu? Lihat ibu kamu sakit. Pikirin. Gak bisa jawab kan kamu kan? Biar tetangga juga tahu sebenarnya kelakuan kamu tahu nggak? Sama istri kamu tuh. Apa ini? Udah, enggak. Ayo masuk. Jangan biarin. Biarin Mbak. tahu tetangga. Mbak. Biar nggak gosip. Mbak tenang dulu. Ini kan Mas Jerry kan di sini juga pengen menjelaskan sesuatu. Coba dong dikasih waktu buat ngomong sama ibunya. Jangan kayak begini mbaknya terus nyalain Daryl. Di sini kan Daryl juga minta tolong sama kita. Buat tujuannya juga mencari istrinya sebenarnya. Mbak. Kamu begini gara-gara kamu tahu nggak? Baik, Istighfar coba mbak. Mbak nyalain. Justru ini gara-gara anak ini. Ibu begini. Kamu ngerti gak kalau ibu nanti kenapa-napa sakit? Istrinya telepon saya, bagi-bagi saya, karena saya bercampur masalah rumah tangganya dia. Sedangkan saya itu enggak pernah ikut campur. Dia telepon saya, kata si Mira, selama ini dia yang ngasih duit saya. Tapi saya tidak tahu selama ini kalau si Mira yang kasih duit ke saya. Saya dipindah bahwa saya itu campur masalah dia rumah tangga, masalah laki-laki. Tidak ngerti, makanya dia marah-marah buat saya, Mas. Saya nggak tahu apa-apa masalah Denny sama Mira, Mas. Pantes itu. Ibu dengerin dulu. Ibu kan bisa dengerin penjelasan dari Daryl, Bu. Ibu nggak bisa dengerin kata tetangga saja, Bu. Dengerin kata Daryl dulu, Bu. Anak ibu kan Daryl, bukan tetangga, Bu. Ibu harus percaya Daryl loh, Bu. Bukan tetangga tapi istri kamu telepon ibu. Astagfirullahaladzim, Kak. Kok kakak begini sih, Kak? Coba kamu lihat istri kamu di mana aja kamu nggak tahu. Ibu baik-baik sama adikku apa sih? Istri saya lagi jalan, Kak. Bukan gitu masalahnya ini. Mbak. Gara-gara siapa? Iya mbak. Cuman kan di sini adik mbak ini tuh juga sedang mengalami masalah mbak. Di sini tuh kita juga mau ngebantu adik mbak untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau mbak cuma nyalain mulu, itu nggak akan menghasilkan apapun mbak. Mbak tuh harusnya menengahi loh mbak. Kalau ada masalah gini memperjelas. Ini Karena bukannya- Mbak nggak tahu, Mbak ini nggak tahu apa-apa. Udah, Mas, Bu. Mbak, tolong dengan hormat keluar ya. Nggak usah ikut campur urusan keluarga saya ya. Mbak, ya Tolong. mbak saya juga ngomong baik-baik. Kita bukannya mau ikut campur. Di sini kita Nanti kalau ada apa-apa sama ibu saya sakit, kalian mau biaya rumah sakit ibu saya? Ya udah. Udah ya, Mas. mbak. Dengan Mbak. hormat saya keluar. Tolong dengan hormat Ya, keluar. ya. Gak usah ikut campur. Iya mbak, iya mbak. Lihat, iya, ibu. Iya, kamu. Kok tega banget sih mbak sama adiknya kayak begini mbak? Ini urusan keluarga, gak usah ikut campur. Keluar, supaya keluar. Dengan Ya, 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 hormat ya. keluar. Ya, ya, ya. Gak usah ikut campur ya. Mbak, Mas, baiknya semuanya dilurusin aja ya, Mas ya. Kita ke rumah saya aja, Mas. Loh, bentar. Bukannya rumahnya ini? Bukan, rumah saya di sana. Ya udah yuk. Mas tapi, ya udah yuk, ayo. Woi, lo ya. Daryl. Mau kemana lo? Hah? Lu. Saya nggak terima, mas ini siapa? Orang ini siapa kamu? Ah? Ngomongnya pelan-pelan. Gue juga ngerti lo marah, cuman nggak gitu caranya. Turun lo dari motor lo. Hah? Lo siapa? Jelasin sama gue. Lo siapa? Stop. Siapa ini? Dia sahabat aku.
Nyokap gue sakit. Gue belain lo, gue banggain lo di depan orang-orang, di depan orang tua gue. Tapi apa? Apa ini maksudnya? Lu tenang, lu Istighfar bisa nggak sih? Selama ini bener ya yang dibilang warga kalau lo jalan sama orang lain, udah. Tenang dong, udah dong, lu tenang dong. apa? Diam lo, ah? Cuman bisa diam lo. Kamu nggak pernah dengerin penjelasan aku. Bella! Bella! Daryl! Daryl, Bella! Daryl! Lu tenang dulu dong. Ya. Gue ngerti lu emosi, cuman nggak kayak gitu dong caranya. Ini kan istri kamu lu. sama aja. Sekarang nuduh-nuduh aku. Nuduh yang enggak. Kalian itu lebih percaya sama omongan orang-orang. Apa? Sekarang lo bilang nyokap gue nggak baik, ah? Apa tadi barusan apa yang gue lihat, ah? Hah? Atau jangan-jangan sama mantan suami lo yang dulu, lo seperti ini juga, ah? Iya kan? Iya, Mas lihat tadi kan apa yang dilakuin sama dia ini? Lu nggak usah pakai emosi dong kalau nyelesain masalah. Lu ngomong baik-baik dong. Gue nggak pakai emosi terus gimana? Hah? Hah? Gimana perasaan gue? Mas, Mbak, dia tuh nggak pernah dengerin penjelasan aku dan dia bisa cuma nuduh kayak gini. Nuduh? Ya, Itu tadi apa? Apa? aku udah bilang kalau dia itu sahabat dan teman kantor aku. Kita nggak ada hubungan apa-apa. Sahabat? Sahabat dari mana? Hah? Kemarin nggak ada tuh laki-laki. Hah? Tadi kamu pegang-pegang di kepalamu, dipegang, ah? Besok apa lagi? Hah? Apa besok apa lagi? Jaga mulut kamu. Apa? Jaga apa? Kamu yang harus dijaga, bukan aku. Tahu? Satu langkah aja harusnya kamu tuh izin sama gue, ya? Izin sama gue ini suami lo. Tahu lo? Kamu pernah mau denger gak penjelasan aku selama ini? Bisa nggak sih kamu tenang? Selalu pakai emosi kamu itu. Ini baru 3 bulan ya kita nikah. Gimana mau ke depannya? 6 tahun, 7 tahun ke depan, gimana kita? Kalau kamu punya kayak gini terus, nuduh-nuduh terus ya kagak. Kalau kamu nggak bisa percaya sama aku, mendingan kita pisah. Astagfirullahaladzim. Mbak Mila jangan ngomong kayak gitu loh. Ya emosi. Ngomongnya kayak gitu sih. Daryl, Lu tenang, lu nggak boleh kebawa emosi. apa kamu mau pukul aku? Mbak Mila, Daryl, ayo pukul aku. Mbak Mila kenapa sih? Jangan samanya emosi dong. Ini nggak ada yang istighfar, apa bisa kan kalian istighfar? Biar dia percaya, Mbak. Kamu pukul aku, hancurin aku. Biar kamu gak nuduh-nuduh orang lain. Kalian berdua bisa tenang nggak sih? Kalau kamu gak bisa percaya aku, mending kita pisah. Mil, lu sebagai istri nggak boleh dong ngomong kayak gitu. Dan lu sebagai suami tuh, lu tuh harusnya lebih tenang. Nggak boleh kayak begini, kan udah dijelasin kalau orang tadi itu cuma temen kan. Lu meluap-luap, lu meledak-ledak. Lu juga sebagai istri, bisa-bisanya ngomong kayak gitu sama suami. Astagfirullahaladzim. Udah capek, Mas. Tiap hari dia tuh nuduh. Apa? Kamu bilang aku nuduh? Aku belain kamu ya di depan orang tuaku. Belain kamu. Hah? Aku bangga-banggain kamu. Sekarang dengan mudahnya mulutmu ngomong pisah. Dari lo Hah? istighfar bisa nggak? Nggak apa-apa. Bisa nggak sih? Kalian tuh selesaiin masalah dengan cara yang tenang gitu. Bisa duduk bareng di sini, udah suami istri kalau masih kayak anak kecil. Kalau marah-marah kayak gini kapan ada solusinya, Daryl? Lu berdua kan baru 3 bulan nikah. Belum apa-apa udah kayak gini. Astagfirullahaladzim. Lu sadar nggak sih kalian berdua? Lu
Lu sebagai suami nggak bisa kontrol emosi, dan lu sebagai istri juga lu nggak bisa ngasih kepercayaan sama suami. Saya cuma nggak mau gagal lagi mas dalam rumah tangga mas. Cukup yang kemarin mas, saya nggak mau terulang lagi. Sekarang gue tanya, emang caranya betul kayak gitu tadi? Bener caranya? Ya wajar lah kalau suami lu nuduh enggak. Gue sebagai orang awam ngeliat kepala lo diusap-usap sama orang yang gak dikenal, gue juga pasti mikir yang enggak dong. Ya wajar kalau suami lo emosi. Apalagi lo ngomong minta pisah. Lo tuh istri, nggak boleh ngomong kayak gitu. Tapi lebih baik kan ngomong baik-baik loh. Bisa kan? Nggak harus emosi juga. Mas, saya tadi udah bilang sama dia mas, saya sudah minta maaf sama dia mas. Tapi apa? Dia tetap nuduh saya mas. Aku capek mas, aku gak bisa kayak gini terus. Udah mendingan mas pulang. Mbak pulang ya, pulang sekarang. Mbak Mila. Bukan gitu ini kan. Mila! Mbak Mila. Masuk. Buka Mila, buka! Saya ini suami kamu! Buka! Istighfar bisa nggak sih? Nggak, lu dari tadi teriak-teriak, gimana istri lu juga nggak kepancing emosi. Mbak, Mas, udah mendingan Mbak sama Mas pulang aja dulu. Saya selesaikan dulu sama dia baik-baik. Nanti saya hubungin Mbak sama Mas, saya telepon lagi. Bisa dengan cara baik-baik. Dari tadi kita nggak lihat loh. Dia bisa pakai cara baik-baik. Insya Allah saya bisa selesaikan baik-baik. Saya bisa tenang. Jadi, Insya Allah, Mas. Pak. kalau gitu kita pamit ya. Assalamualaikum. Gue dapat kabar kan dari Daryl kemarin habis berantem sama istrinya itu, katanya sih versinya si Daryl itu tuh mereka udah baikan, udah nggak berantem lagi. Oh, jadi setelah kejadian kemarin mereka akhirnya bisa damai nih. Daryl sih bilangnya gitu, mereka udah damai, apalagi kemarin. Iyalah yo, masa 3 bulan nikah karena hal yang maaf ya itu kan bisa dibilang sepele lah, karena omongan-omongan aja terus bisa sampai pisah kan, sayang banget. Makanya gue juga bingung sih sebenarnya. Hal kecil aja kenapa langsung kayak ngomong kayak begitu sih? Ini masalahnya kalau orang emosi itu tuh jangan mengambil keputusan, apalagi keputusan permanen. Setuju Itu salah banget itu. Nah, karena Daryl kemarin udah cerita-cerita mereka udah baikan kan, nih Daryl minta kita ketemuan. Minta ketemuan. Ya berarti sekarang kita ketemuan sama Daryl langsung nih. Iya, kita ketemuan ke apa ya, coffee shop kayaknya dia ngajakinnya. Di daerah Jagakarsa. Oh, ya udah. Tapi nggak sama istrinya kan? Maksudnya kan kemarin kita habis ribut-ribut ngeliat mereka ribut gitu, siapa tahu istrinya mau ikut gabung tau sama kita. Kayaknya. Soalnya Daryl nggak sempat ngomong begini. Wah, enak banget nih. Gerimis-gerimis, kopi, makanan ringan, waktu luang. Istirahat. Ya udahlah, makan dulu, kenapa sih? Ini kan juga waktunya makan siang, lu belum makan kan dari pagi? Jadi nggak datang datang masalahnya. Ya mungkin ada kerjaan. Oh dia apa? Video call. Jar, lu di mana, Jar? Gue lagi nyelidikin ini orang. Itu siapa Jar? Kok nggak terlalu jelas Jar? Itu siapa emang? Lu lihat kan itu? Itu ceweknya. Kok kayak Jar? Jar, emang itu siapa? Nggak jelas. Mila. Nggak, itu di mana? Terus itu cowoknya siapa itu? Jar, lu denger nggak? Jar itu di mana Jar? Iya, istrinya Daryl kan? Nggak. Itu Itu sebelahnya depannya siapa sih? cowoknya siapa itu cowoknya?
Nggak tahu cowoknya siapa. Mereka ngomongin apa sih? Lo bisa denger nggak? Lu pada di mana? Mending lu cepet pada kesini deh. Ya lu di mana? Ntar gue share lo alamatnya. Ya, lu Sherlock. Kita langsung ke sana. Oke. Mereka lagi berantem. Berantem. Ini Sherlock aja cepet. Dari mana sih? Mereka telepon lagi balik lah. Gini. Gue telepon Daryl. Kita langsung jalan aja. Gue tanyain Jerry deh nih lokasi yang sebenarnya. Aduh. Kan apa gue bilang? Daryl. Gini, kita nggak jadi ketemuan di cafe yang tadi aku share ya? Ya nggak apa-apa. Pokoknya ntar gue share lokasi baru. Kita langsung ketemuan di sana aja. Enggak, lu dengerin, ini penting banget soalnya. Ya. Ya pokoknya lu ntar ikutin Sherlock yang gue kirim ya. Oke. Ya. Yuk. Aduh, ini sayang banget. Ayo. Benernya di sini lokasinya. Harusnya bener sih, Jerry ngirimin ini. Jerry mana sih? Bentar. Ini deh kayaknya yang di... Iya kan video call tadi? Iya. Dia itu Mila tuh. Nah, sama cowok yang pakai baju merah kan bener itu. Mereka ributin apa sih? Bener berantem. Jerry mana lagi? Kok? Bentar. Dengar gak sih dia sempet ngomong anak? Tapi kok Milanya nangis kayak gitu? Siapa sih sebenarnya ini orang? Terus pakai marah-marah sama Mila segala. Dari mana sih yo? Nggak tahu kok gebrak-gebrak meja gitu sih. Tanya dia di mana? Kasian banget istrinya. Dia lama banget deh. Dari tadi ditungguin gimana sih? Beneran lagi. Halo Daryl, lu di mana? Lu udah dekat? Yaudah lu cepetan ya. Enggak, lu pokoknya kesini ini penting. Udah cepet kesini aja. Mas, Nah ini dia. mana istri saya, Mas? Lu lihat tuh yang pakai jaket merah. Itu sama istri lo kan? Iya, saya tahu itu, Mas. Mau kemana? Aduh. Simpan air mata lo. Gue nggak butuh air mata. Ya? Kenapa lo? Hah? Lu tenang dulu. Lu bentar. Lo apa lo? Ngapain lo? Ngapain lagi lo sama istri gue? Hah? Gue nggak ada hubungan apa-apa. Nggak ada hubungan, kalau tenang dulu. Lo. Ngapain lo ketemu di sini ya? Tanya istri lo. Sabar Pak, sabar. Sabar lo, Bek, sabar apaan? Sabar kayak gini, sabar! Lu teriak-teriak di tempat umum nggak malu? Biar! Nih, berdua ini nih. Lo ya? Apa lo? Udah. Lepas gak lo tangan lo? Lo mikir, Pak Mil? Hah? Gara-gara lo, ah? Diam lo! Tahu nggak lo, gara-gara lo, mak gue udah sakit di rumah. Tahu nggak lo? Hah? Lu ngomong baik. Tahu nggak lo? Lu jangan kasar dong sama istri lo. Bukan gitu. Lo tahu nggak? Mas, ini orang yang gue banggain selama ini. Tahu apa nih kejadian begini, ha? Apa tinggal lakunya begini, ha? Sama nih enak ini. Iya. Lo ya? Ini sama gue. Udah dong, udah. Lo ya? Kamu ya? Udah awas ya lu kasar sama istri lu. Apa yang lo bilang udah? Ini yang lo bilang udah, ini nih. Hah? Udah lo bilang. Enak banget lo. Apa? Udah dong. Kamu ya? Sekarang lo jelasin sama gue ya. Maksud lo apa ketemu nih sama cowok ini ya? Hah? Ini mantan lo, Pak. Mantan lo. Hah? Lo pengen lebih jelas? Tanya ke dia. Gue ini suaminya. Tanya ke dia. Tanya kamu, ah. Sekarang lo jelasin. Hah, jelasin. Aku cuma mau ketemu sama anak aku, Pak. Ketemu? Lo bilang ketemu. Lo bisa ngomong sama gue, ajak gue ke sini. Tahu lo? Nggak begini cara lo, ah. Oh jadi ini cara lo? Nggak bilang diizin suami. Wah, lo masih aja kayak dulu. Ngerti nggak? Lo nggak pernah ngargain suami.
Nih, gara-gara lo ya, semua warga berpikiran negatif tentang lo, tahu nggak? Gue sebagai suami lo pikir gimana perasaan gue, Mil? Gimana? Lo pikirin gue. Kasar sama istri lo, Lu tenang dulu dong, Warga tuh berpikir bener ya. lu dengerin gue. Gue nggak ngundang lu kesini buat marah-marah di tempat umum ya. Ini emang istri lu, dia salah. Cuma lu kayak gitu juga dong. Lu sebagai suami harusnya ngomong baik-baik dong. Gue ngerti, lu lagi kacau pikiran lo. Ibu lo sakit, cuman nggak gini dong. Gimana nggak kesel, Mas? Ini istri saya ketemu sama... Ya tapi nggak kasar gitu dong caranya. Udah berapa bulan lo nggak kontak gua buat nanya kabar anak, ha? Udah 3 bulan, bahkan lebih. Jangan ngurusin istri lo. Lu mau kemana? Dan lo, kalau mau anak, telepon gua. Bilang baik-baik, ajak suami lo. Lu nggak bisa. Udah. Udah dong, Derin. Lu udah tahu kan dia tuh suami gue kan? Sekarang lu gak usah meremahin dia. Kalau lu mau ketemu anak lu sendiri, lu harus ada gue. Dan laki lu jangan suka marah-marahin laki gue. Gak terima gue kalau begini caranya. Ngerti gak lu? Gue cuma pengen ketemu sama anak gue doang. Iya tapi caranya bukan begini. Lu kalau gini caranya lu bikin malu suami gue dong depan orang banyak. Sekarang gue mau ketemu tapi dia selalu nggak ngasih izin ke gue. Ya karena lu nya sendiri. Kan lu tahu rumahnya di mana. Kan lu bisa datang. Udah lah. Tapi ini gak bisa dibiarin, Pak. Dia tuh udah keterlaluan banget. Pergi. Ngapain sama ini ya? Puas lo ya? Puas sekarang lo ya? Sakit gue, Pel. Lu buat kayak gini, Mil? Pak, maafin aku, Pak. Ini nggak akan terjadi di hubungan kita, Pak. Sekarang gue tahu, Mil. Jadi ini yang buat lu jauh sama anak-anak lu ya? Lu jahat, Mil, sama anak lu sendiri, Mil. Astagfirullahaladzim, Mil. Kok lu bisa kayak gini ya, Mil? Ini baru 3 bulan, Mil. Daryl. Aku dulu, Pak. Daryl. Pak, aku mau jelasin, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf, Pak. Daryl. Pak, Daryl ngomong baik-baik dulu. Daryl sini. Apalagi? Hah? Apalagi, Mil? Hah? Masih aku kurang tahu, Pak. puas? Aku salah. Maafin aku. Udah, gue nggak mau lagi urusan ini, Mil. Daryl. Bentar dulu, Daryl. Lu bentar dulu. Apalagi, Mil? Kasih kesempatan istri lu ngejelasin dong. Aku tahu, Pak. Aku salah. Aku minta maaf, Pak. Udah, Dek. Lu berdua jelasin baik-baik deh. Lo bisa kan, Mil? Jadi istri yang baik-baik, Mil. Nggak begini caranya, Mil. Gue sebagai suami lo malu. Maaf, aku salah, Pak. Aku nggak mau kamu kepikiran sama masa lalu aku, Pak. Apa kamu bilang? Sebelum nikah sama aku udah bilang sama kamu. Aku terima semua masa lalu kamu. Tapi nggak begini caranya. Nggak begini, Mil. Nggak begini. Tapi nyatanya apa? Udah, lepas, Mil. Maafin aku. Maafin aku. Pak, maafin aku. Udah deh, mendingan lu ngomongin baik-baik. Lu gak enak apa diliatin orang-orang kayak gini. Terus kalau ada masalah sama istri lo sendiri, baik-baik lo obrolin. Gak usah pakai emosi terus dari tadi. Bro, gue ngerti yang lu pikirin, bro. Cuman ini istri lu nggak bisa kayak gini terus dong. Lu sebagai kepala keluarga, harusnya tuh bisa ngomong baik-baik, menuntun istri lu yang ke jalan yang benar. Tahu nggak? Sedih gue, Mil. Lu buat kayak gini. Sakit hati gue. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan Daryl, mending gini deh, lo tenangin diri lo juga sambil tenangin istri lo juga deh. Biar gak emosi terus kayak gini. Lo kan ada solusi kalau lo cuma emosi dari tadi kan. Ya udah Mbak. Mas, biarin
kami berdua untuk berpikir dulu Mas ya. Biar kami tenang dulu ya. Nanti saya hubungin Mas lagi sama Mbak. Ya, kita ngerti, cuman tolong jangan pakai emosi ya. Gimana pun juga ini kan istri lo. Dan dia cewek, dan dia... Lo nggak bisa kasar sama cewek. Semarah apapun. Ingat nggak sih kemarin yang sebelum kita ketemu ke kafe? Yang dia sempat ribut kan? Terus? Sebelumnya kan dia udah ngomong kan sama kita kan. Oh iya, yang dia bilang mau baik-baik sama istrinya itu Nah, kan? yang ketika berantem pertama kali dia udah bilang baik-baikan sama istrinya akhirnya. Terus tiba-tiba kita dapet info istrinya ada di kafe, ketemuan lagi, akhirnya berantem lagi. Tapi ujungnya baikan lagi, ya kan? Terus Ya kenapa? alhamdulillah sih. Cuman katanya sih hari ini mereka ada masalah lagi. Ya Allah, mereka tuh gimana ya? Ya mungkin karena masih muda kali ya. Jadi emosinya masih labil gitu. Padahal itu kan sebenarnya masalahnya yang ya mungkin serius bagi mereka. Tapi sebenarnya kalau dibicarakan baik-baik, itu tuh pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Nggak harus pakai emosi dan marah lagi, itu lagi, ya kan? Nah, ini kan sekarang kita udah janjian juga sama dia. Ntar biar si Danielnya aja ngomong langsung sama Minanya. Halo, masuk dulu aja. Apa kabar Mas Daryl? Alhamdulillah sehat Mbak, Mas. Jadi gimana masalahnya? Ya sebenarnya sih permasalahannya sih udah selesai, tapi ada beberapa yang masih mengganjal gitu loh, masih kurang meyakinkan buat saya itu percaya sama dia. Maksudnya kenapa bisa nggak percaya sama istri Mas? Ya mengganjal aja Mbak, dari sayanya tuh saya kurang mengerti. Dan masih beberapa hari ini ada warga masih membahas masalah kalau istri saya itu suka keluar tanpa izin saya. Itu kan sebenarnya permasalahan antara kalian berdua gitu. Kenapa kalian lebih percaya omongan orang? Karena omongan orang-orang inilah Pak yang bikin rumah tangga saya jadi seperti ini loh Pak. Dari mulut ke mulut, jadinya omongan itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi saya pun yang sebagai suaminya ya jadi bingung gitu loh. Mana benarnya itu loh. Beberapa hari ini sih saya mengamati istri saya itu, ya memang dia benar. Dia nggak pernah keluar rumah dan dia selalu ada di rumah. Nggak tahu dah, pokoknya hari ini saya pengen memastiin lagi gitu loh, mau bersama timnya Mas. Pokoknya kayak ada sesuatu yang bakal terjadi gitu loh. Lo minta bantuan kita buat mengintai istri lo hari ini. Iya, Lo izin sama istri lo buat keluar rumah, cuma sebenarnya kita mau mengintai istri lo sebenarnya mau kemana. ya seperti itu. Yaudah ya Mas Bas. Kita ke arah rumahnya Daryl aja. Coba agak maju dikit aja. Udah Mas Bas, nggak usah terlalu ini aja, terlalu dekat. Jarak 3 rumah aja. Kan? Mana? Nggak ada apa-apa kan? Itu udah berapa jam nunggu? Bener kan? Istri Mas nggak keluar. Mas harusnya husnuzon sama istri sendiri. Kenapa sih Mas? Nah, kita udah nunggu berapa jam nih? Namanya juga mengintai, wajar lah kalau kita nunggu agak lama. Bukan masalah berjam-jam ya. Biasa kita nungguin sampai 10 jam juga nggak masalah. Tapi kan, lihat deh. Gue bilang kan harus husnuzon. Ya udah kita tunggu bentar lagi aja. Nah, kan bener kan? Tuh, keluar kan? Bentar. Kita naik ojek tuh kayaknya tuh. Iya. Iya kan? Saya kejar aja Mas ya. Bentar. Ngapain kejar? Kalau gitu, Mas, Iya, kita ikut tolong aja. ikutin aja Mas. Kita naik Mas, ojek tuh. Mas,
Kita ikutin aja sekarang aja Mas ya, kita ikutin ini dia. Cepat Mas, jangan sampai ketinggalan jejak itu Mas. Hati-hati Mas Bas. Nggak apa-apa Mas, agak dipercepat lagi Mas. Bukannya tempat makan ya? Aneh kan Mas, sekarang saya aneh. Ngapain dia malam-malam ke tempat makan ini? Ya beli Mas? makan lah Mas. Loh, di rumah itu dia masak tadi pagi. Tadi pagi dia belanja. Ngapain dia masak pagi malam-malam ke tempat makan seperti ini? Nggak bisa kayak gini Mas. Saya harus temuin dia Mas. Lu bentar dulu, Nggak bisa kayak gini. Lu dengerin gua. Duduk dulu, tenang dulu, tenang. Dia kan datang ke sini. Kita belum tahu nih dia ngapain dan sama siapa di dalam. Kalau lu turun sekarang dan nggak lihat dia sama siapa-siapa, lu ngapain marah-marah sama dia kan? Ini kan cuma tempat makan doang, salahnya apa sih? Iya. Mas Bas, coba maju dikit Mas Bas, biar kelihatan nih dia sama siapa dan ngapain sebenarnya. Udah, saya mau turun aja Mas. Bentar, lu mau ngapain? Bentar, tuh lihat. Tuh kan istri lu mau jalan lagi kan? Udah, balik aja, kita ikutin lagi aja. Ngapain lu turun sini? Mana ya? Itu. Iya, maksudnya dia mau kemana? Aduh, gitu. Mas Bas, Coba ikutin lagi aja deh Mas. Iya. Mumpung belum, aduh cepetan dong Mas, ini. Ya bentar. Aduh, harusnya saya turun tadi kan, Mas, nahan Ya saya. ntar dia udah keburu pergi dong, Mas. Udah, mending lu tenang. Terus ikutin aja Mas. Ini bener kan jalan rumah lo? Kok kayaknya muter-muter dari tadi? Iya. Bisa sih lewat sini, tapi lewat sini Mas, paling jarang aja dia lewat sini, tapi nggak tahu nih mau kemana ini. Kita ikutin aja ya Mas ya. Kita pernah kesini kan hari pertama? Iya, hari pertama itu Mas, dia benerin di sini. Tuh kan. Kita turun aja dulu Mas. Yaudah. Mas Bas, sini aja Mas Bas. Ayo. Awas pelan-pelan. Masa sebelum kotor. Apa ini dia? Apa ini? Apa lagi nih kamera kayak gini? Mbak, tenang dulu Mbak. Tenang dulu, ini Ini maksudnya apa? Daryl, kamu mau bawain istri kamu? Biar orang tahu semua kalau istri kamu mau bawain keluarga. Apa maksudnya? Hah? Ini apa? Enggak Mbak, maksud tenang dulu, ini kenapa berantem lagi tuh kenapa Mbak? Ini sampai istrinya nangis-nangis kayak gini di sini. Ini apa lagi sih? Kenapa kalian kesini lagi? Daryl, apa lagi ini? Apa lagi? Hei, ngomong! Derin, lu ngomong dong. Masa diem aja sih kalau diketahui sama kakak lu? Enggak. Derin, Kenapa diem aja? Jawab! lu jelasin dong, jangan diem aja. Dengerin dulu. Saya ngomong. Gak usah nangis kamu. Mbak, Kamu tahu apa sih? Bukan kayak gitu, Mbak. Bukan ikut campur, Ini tapi keluarga. justru kenapa nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, Mbak? Kamu nggak tahu masalahnya. Ya Allah. Ini makanya tolong dijelasin. Jelasin, nanti masa diem Kenapa? aja. Diem aja. Kamu jelasin ke kakakku. Dia bawa makanan. Saya untuk minta maaf ke kakak. Dan kemarin Mas Daryl juga udah cerita ke kakak. Dan saya tuh nggak ada hubungan sama mereka, itu hanya sahabat saya Mbak, nggak lebih dari itu Mbak. Kenapa kamu baru jelasin sekarang? Setelah orang-orang guncingin keluarga kita. Kamu tahu ibu sakit? Kenapa kamu telepon ibu, marah-marah ibu? Karena rumah kamu deket loh di sini. Dari sana ke sini loh. Kenapa baru sekarang kamu jelasin? tapi kan dia udah berniat baik buat minta maaf loh, Mbak. Kak, saya ada ipar kakak loh. Saya ada ipar kakak, saya cuma mau minta maaf Kak. Saya tahu saya salah. Daryl, kamu ngapain bawa kayak gini? Dan Kamu kita berantem dulu. Kita jangan diurusin, nyaman tuh maluin. udah kamu gak usah pegang Saya ibu. Kamu gak usah pegang ibu. Bu kok tega ngomong kayak gitu sih, Bu? Emang saya mau minta maaf. Pak, Bu.
dengerin Ini- dulu. Mila mau jelasin semuanya, Bu. Bentar Mbak, maaf bukannya saya mau ikut campur. Cuman kan di sini kasihan si Mila ini mau meluruskan masalah di sini Dia sebenarnya. maluin mas, maluin keluarga. Tetangga orang bilang apa masalah hidupnya dia. Selalu ganti lelaki mulu. Makanya Bu, dikasih kesempatan buat Mila menjelaskan. Iya, Jelasin apa lagi? Ibu. Ini istri saya, Bu. Ibu tolong. Tapi dia bikin malu. Enggak, Ibu harus dengerin dulu penjelasan dari dia, Ibu. Dia minta maaf. Emang dia salah, Bu. Terus minta maaf. Ibu. Ibu, Kak, dengerin saya dulu, Kak. Saya mau jelasin semuanya, Kak. Semua itu nggak ada yang benar yang mereka omongin, Kak. Tetangga-tetangga ngomong itu nggak ada yang benar. Ibu bantulah, Bu. Maafin Mila, Bu. Mila Maafin ini. saya, Bu. Gak usah minta maaf. Kalau masih kelakuan kayak gitu, bikin malu. Kenapa sih niat baik menantu ibu nggak ibu sambut dengan baik aja? Nih, kalian kan bersaudara, Bu. Ini anak-anaknya. Kenapa sih ikatan persaudaraannya tuh nggak ada sama sekali? Kalau orang... bohong, Mbak. Selalu bohong, Mbak. Ya, Bu, Bikin jangan... malu, Mbak. Tapi kan Mila sekarang udah minta maaf. Apa Dia salah? mengakui kesalahannya kan. Maaf minta tulis enggak? Terus, Bu, saya Terus minta maaf, terus. kemarin kamu ngomong apa ke tetangga-tetangga tentang kakak? Tentang kakak perawan tua. Astagfirullah. Kakak gak nikah-nikah. Ke semua orang. Malu tau kakak. Daryl, pantes nggak tuh istri kamu ngomong gitu tentang kakakmu? Pantes nggak? Maafin saya, Kak. Saya ngomong seperti itu kemarin karena kepancing sama omongannya Mbak Restu, Kak. Gak usah bawa-bawa restu. Kalau lu salah, salah aja. Gak usah bawa-bawa nama orang. Sekarang kakak mau pesan roti. Mbak, mending diomongin Tapi baik-baik. emang Mbak, itu Mbak diomongin Restu baik-baik. yang mancing saya Mbak. ngomong seperti itu, Mbak. Mbak. Mbak Dara. Mbak, dengerin dulu, Kak. Dengerin dulu, Kak. Kak, Kak, dengerin dulu, Kak, Kak. dengerin dulu, Kak. Dengerin, Kak. Kak, kalau kakak nggak suka sama saya, Kak, kakak nggak begini caranya, Kak. Kakak mau tetap stay di sini atau saya ngomong sama ibu? Asal ibu tahu, semua kerusuhan ini Kak Dara, Bu, yang buat. Tahu dari mana kamu? Bentar-bentar, ini maksudnya apaan ini? Kerusuhan apaan? Coba dijelasin deh. Kak Dara ini, Mbak, Mas, Ibu, dan Daryl. Kak Dara ini yang buat gosip ke tetangga semuanya, Bu. Apa buktinya? Saya nemuin, Bu, potongan perdana. Beberapa perdana ada di dapur, Bu. Bener, Dara? Dan foto-foto semua yang dikirim oleh Kak Dara. Jawab, Dara. Bener nggak, Dara? Kak Dara yang kirim, Bu. Itu gosip dari Kak Dara, Bu. Kamu jangan nyarang ya Mila. Ngapain kamu fitnah-fitnah kakak? Mila, Segitu saya bencinya kamu sama kakak ya. Saya nggak fitnah. Kakak yang fitnah saya, kakak yang ngegosipin saya. Kakak yang nuduh saya. Jawab, Dara. Dara jujur, Dara. Dara jujur. Mbak, Mbak, denger dulu. Dengar, liatin ibu. Jangan bohong sama ibu, nggak boleh, dosanya gede. Jujur. Bu, maafin Dara, Bu. Dara malu, Bu. Kok bisa sih kepikiran Saya nggak kayak gitu? terima ini, Bu. Sekarang jelaskan, Bu. Istri saya nggak tahu. Daryl, udah dong Daryl. Ini tetap orang tua kamu loh, Daryl. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Daryl.
Udah jadi maafin kamu begitu. Deril. Darah-darah juga harus minta maaf sama Mila. Sekarang jelas Bu. Mila, maafin kakak, Mila. Deril. Deril. Deril, Tolong dong Deril. lu nggak boleh kayak begini, Deril. Kenapa sih? Nah di sini kalau yang gue lihat ini semua salah. Oke? Mila salah, Mbak juga salah. Mbak berharap Mila ngomong baik-baik. Cuman Mbak nggak ngomong baik-baik juga sama Mila, malah bikin fitnah. Astagfirullahaladzim. Bu, Mbak maaf. Deril, Mila maaf. Kita di sini cuma orang luar. Cuman di sini yang kita lihat nggak akan ada penyelesaian kalau kalian cuma saling menyalahkan. Jalan satu-satunya ya Saling memaafkan. Apa susahnya sih, Kak? Mila, Deril. Astagfirullah, udah gini deh. Kalian kan yang lebih muda. Sewajarnya kalian yang mending minta maaf duluan. Kak Dara, Ibu, maafin salah saya, Bu. Maafin kakak ya. Kini ku Ya, kalau memang dari awal bisa dikomunikasikan dengan baik, nggak akan kayak begini kan? Iya, makanya. Malah jadi saling menuduh, saling menyalahkan, akhirnya malah jadi saling menyerang. Mereka cuma kepancing emosi doang berarti yo. Kesalahan, kesalahpahaman, akhirnya berujung fitnah. Emang komunikasi itu yang harus Ya udahlah, yang penting mereka udah baik-baik aja sekarang kan. Alhamdulillah. Yuk kita balik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Saudaraku, di dalam Islam memang sudah diatur hukukuz zaujiyah, artinya hak-hak di dalam berumah tangga. Ada hak suami, ada hak istri, ada kewajiban suami, ada juga kewajiban istri. Nah, begitulah supaya keluarga itu menjadi sakinah, penuh dengan mawaddah dan rahmah kasih sayang. Nah, seperti dalam tayangan tadi, seorang istri yang tanpa izin suaminya kemudian keluar menemui banyak laki-laki, dan ini sesungguhnya sudah melanggar aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bahasa agama disebut ikhtilat atau terjadinya percampuran antara imra'ah ajnabiyah atau seorang wanita dengan laki-laki ajnabi yang sesungguhnya akan membuka fitnah. Dan akhirnya memang terjadi di sini. Ternyata bukan saja dari kerabat dekat, bukan saja dari keluarga, bukan saja dari ipar, orang-orang pun yang melihat, walaupun wanita ini atau istri ini tidak melakukan perbuatan yang menyimpang di luar sana, tapi orang kemudian sudah mempunyai kesan negatif terhadap istri, sehingga kemudian orang mungkin akan bergunjing membicarakan kejelekan dirinya, dan dia sendiri yang memancing orang untuk kemudian membicarakan tentang hal-hal yang buruk yang dilakukan seorang istri ini. Sepatutnya seorang istri sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruzal jahiliyatil ula. Hendaklah seorang istri itu berdiam di dalam rumahnya, dan jangan kalau dia harus keluar rumah berhias dengan perhiasan seperti orang jahiliyah, karena ini akan mengundang fitnah bagi dirinya. Namun saudaraku, alhamdulillah akhirnya keretakan di dalam keluarga, baik dalam rumah tangga, anak, istri, suami, ataupun mungkin yang lebih lebar dari ini, kemudian akhirnya mencoba untuk saling memahami, mencoba kemudian yang satu juga
memperbaiki diri, meminta maaf dan kemudian tidak lagi mengulang perbuatan yang buruk, sehingga kemudian hubungan yang baik akhirnya bisa kembali mereka rasakan. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi rumahku surgaku, karena kalau tidak ini akan menjadi rumahku, na'udzubillah, nerakaku, karena hari-hari penuh dengan fitnah, hari-hari penuh dengan keadaan yang tidak mengenakan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengambil pesan moral dari tayangan-tayangan Terangkanlah, sehingga ini bukan saja menjadi tontonan, tapi juga bisa menjadi tuntunan dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.